Selamat menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terus dukung channel ini ya. Terima kasih teman-teman semua. Nyalakan belnya ya. Ini oke, langsung aja tentunya The Talk Show Redefining Beauty at 40, How Beauty Standard Change with Age di Jakarta X Beauty 2024 hari terakhir. Kita undang ke atas panggung Putri Indonesia 2004 Artika Sari Devi dan juga Putri Indonesia Pariwisata 2022 Adinda Krishaila dan editor-in-chief Mamis Daily ada Mbak Fibra Trias Amulti. Baik, ini dia wanita-wanita hebat, Sri-Kandi hebat tentunya ya. Boleh say hello dulu sama semua yang ada di sini. Halo. Halo teman-teman, halo semuanya. Selamat malam. Mami semua kebanyakan yang hadir ya. Oke, ini karena konsep berdiri aku jadi insecure, kita duduk aja ya. Nah, biar lebih santai juga ngobrolnya tentunya hari ini ya. By the way, apa kabar dari Mbak Tika, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah senang banget loh. Dan ini kali pertama saya hadir di Jakarta X Beauty. Wow, ini berarti nextnya harus ada selalu dong. Iya, susah banget dapet tiketnya ya. Makanya ini beruntung banget. Makasih ya Mbak Mia udah datang dari sini. Oke, ada juga Kak Dinda. Hai, apa kabar? Hai Kak Zizi, hai semuanya. Gimana hari terakhirnya Jakarta X Beauty? Tetap rame ya? Tetap rame. Kopernya udah terisi, koper-koper penuh kayaknya ya. Gokil, 4 hari datang berturut-turut tuh banyak banget ya. By the way, ini Kak Dina juga baru ngeluarin single loh ya. Iya, Wow. jadi setelah lengser jadi Putri Indonesia, alhamdulillah saya mengeluarkan single pertama saya bersama Mas Baim di sana. Judulnya Pergi. Anda ya, kenapa lihat ke belakang? Sangat spesial loh, langsung ditemenin sampai nyiptain lagu ya. Wow, keren-keren. Nanti dong, sedang talk show juga bakal tampil di sini ya, nyanyi spesial. Iya, untuk Kak Zizi ya. Aduh, aku jadi deg-degan. Oke, dan juga ada Mbak Fia, apa kabar Mbak? Kabar baik, Mbak. Kabar baik. Tetap semangat ya. Udah hadir. Ini pasti Mbak Fia ini sibuk banget nih 4 hari ini juga ya. Mamis Deli kan juga ada apa namanya spot tertentu juga ya di sini ya. Di launch di Cendrawasih. Nah itu dia di Cendrawasih juga. Wah ini kelihatan banget sibuknya Mbak Fia juga. Oke, by the way ini kalau kita membahas tentang tema hari ini ya kakak-kakak semuanya. Ini kita membahas mengenai kecantikan atau beauty standard juga, di mana saya juga nggak jauh beda kok sama Mbak Tika umurnya ya. Iya beneran, makanya aku juga pengen tahu tips-tips dari Mbak Tika juga nih ya. Ini mengenai perbedaan pandangan soal kecantikan di usia-usia kakak-kakak semua saat ini gitu ya, dibanding usia belia dulu, ada nggak perbedaannya gitu kayak beauty standarnya? Jujur aja ada lah ya. Ada, oke. Kayaknya masa-masa krisis menentukan standar kecantikan tuh ada di masa-masa remaja. Dan itu ternyata berlaku lagi dan terulang lagi di anak-anak saya. Kebetulan saya punya anak dari dua generasi, Gen Z dan juga generasi Alpha. Saya makanya paham banget kenapa di masa-masa remaja itu mereka kayak butuh pengakuan dari orang lain gitu. Jadi kalau mereka sering nanya, "Ma, aku cantik nggak pakai ini?" Balikin lagi, "Kamu cantik nggak? Coba deh kamu cobain dan kamu rasain kamu cantik nggak?" Gitu. Karena dulu saya juga digituin sama mama saya dan saya dididik untuk bisa menentukan standar cantik saya sendiri. Dan ternyata gak gampang dari fase perjalanan saya dari mulai usia 12-an tahun, 20, 30 sampai 40, saya baru berani membuat standar kecantikan saya itu ternyata di usia 45. Karena mungkin sudah beda apa ya, prioritinya udah beda gitu. Tujuannya kayaknya udah established semuanya, udah lebih tenang, udah lebih punya kematangan mental, emosi gitu ya. Jadi sekarang saya ya begini, standar kecantikan saya di usia saya yang udah tahun ini 45 ya seperti ini. Suksesnya saya juga saya berani udah menentukan standar kecantikan. Dan tapi saya menikmati banget usia-usia kegalauan saya. Saya makanya nggak berani ngetawain anak-anak saya karena oh ya dulu saya juga
stabil gitu. Masa-masa nggak pede sama bentuk wajah, sama tinggi badan, sama warna kulit gitu. Itu memang ternyata butuh support system untuk kita bisa meyakinkan anak-anak kita di usia remaja. Oke, itu dia ya, yang penting sehat ya, apakah itu kulitnya juga, apalagi tubuhnya juga harus sehat. Sampaikan bahwa sekarang itu kalau udah di usia 40, 30, 40-an itu usia-usia kita udah prioritinya udah itu tadi ya, pertama sehat, yang kedua tuh kayaknya lebih ke strongnya gitu ya, kekuatannya gitu. Karena kan perempuan itu mulai, kita ada fase-fase hormonalnya juga usia 30-an sampai 40-an itu kan masa otot udah berkurang. Ya, 3-5% masa otot di perempuan itu udah cukup, bukan mengancam ya, tapi ya memang itu secara biologis yang harus kita terima gitu ya. Jadi researchnya memang ya harus dibantu dengan olahraga, itu yang penting gitu. Karena balik lagi kalau ditanya standar kecantikannya apa, artinya untuk 40-an itu saya pengen punya badan yang bugar, yang sehat, yang kuat, supaya saya nanti nggak nyusahin siapa-siapa. Oke. Nah, jadi kekhawatirannya bukan, aduh saya masih cantik gak ya? Untuk beberapa perempuan mungkin masih ada yang masih pengen terlihat seperti itu. Ya saya juga akhirnya berusaha juga untuk gimana caranya tetap tampil menarik, apalagi dengan kebutuhan profesi saya gitu ya. Tapi yang lebih sekarang saya utamakan itu adalah bagaimana saya bisa menjalani hidup dengan lebih tenang ya, secara emosi saya belajar untuk mengelola emosi dengan baik. Kedua ya itu tadi, saya pengen punya badan yang saya olahraga bukan untuk kurus skinny gitu ya. Kalau saya sampai badannya kayak begini ya ini udah investasi yang saya tanam sejak usia saya udah dari usia 20-an. Jadi kayak pemilihan makanan, apapun yang saya tahu ini akan invest baik buat saya menuju masa tua saya. Intinya pokoknya usia 40-an itu udah seharusnya establis, udah berani untuk menentukan standar kecantikan gitu, pengen punya tubuh lebih kuat lagi, lebih ini lagi, makanya yang bisa dilakukan pertama ya exercise. Kalau orang bilang, oh Mbak Tika kok ada waktu ya, saya tuh nggak punya waktu. Nah itu dia, gimana cara menyeimbangkan waktunya gitu Mbak Tika? Iya gitu, tapi saya balik tanya, kalau kamu nggak punya waktu buat olahraga, kamu memang punya waktu buat sakit gitu. Kamu mau jadi waktu kamu buat sakit? Rasanya kayaknya semua orang nggak mau kan gitu. So kenapa kita nggak invest itu? Ya kalau saya sih ritualnya pagi itu saya bangun itu biasanya ya selain ibadah ya melakukan stretching. Kalau misalnya saya belum siap untuk berolahraga pada saat itu, cuma punya waktu 5 menit aja saya biasanya stretching. Kemudian ya ritual lainnya ya minum air putih atau minuman pertama yang saya minum itu juga menentukan untuk mood saya. Jadi kalau dulu mungkin bisa sembarang ya, maksudnya minum apa yang ada gitu di kulkas buka. Kalau sekarang enggak, lebih siapin lambung. Kenapa lambung? Karena itu buat imunitas pertama. Saya minumnya juga apel kasih madu gitu. Karena kalau enggak juga minuman herbal lah gitu, kayak rimpang-rimpangan ya saya seduh. Udah sampai ke sikil, tapi nggak dikatain udah kayak nenek-nenek ya kamu ya. Yang penting sehat ya, nggak apa-apa ya. Salah satunya gitu. Betul, itu dia. Sesuai kebutuhan. Sesuai. Jadi, kalau tadi seperti Mama Tik bilang kayak olahraga mungkin kalau dulu kardio yang digenjot. Betul. Tapi sekarang lebih ke menentukan masa otot kayak gitu kan. Terus kayak makanan juga lebih milih-milih. Jadi kayak gula, tepung itu tuh dekat banget gitu. Terus olahraga udah pasti. Terus pola tidur. Kalau zaman dulu begadang besoknya kuliah cincai. Sekarang kita jompo. Nah, sama paling tambahannya yaitu skincare sama treatment tapi yang sesuai sama kebutuhan kulit kita. Oke. Tidur itu saya tambahin ya. Itu penting banget tapi juga tricky ya gitu. Ada orang yang kadang-kadang mindsetnya adalah oke saya udah tidur kok 7 sampai 8 jam. Tapi tidurnya dimulai dari jam berapa dulu gitu kan? Ya ada jam. Iya, jadi harus ngikutin jam metabolismenya juga gitu. Saya usahakan sih kalau nggak ada kerjaan atau apapun, saya selalu tidur jam 10. Jadi habis nganterin anak-anak tidur masuk kamar jam 9 ya udah, saya juga ikut tidur. Oke, maksimal jam 10 diusahakannya gitu ya. Oke. Kita mulai dulu sama Kak Dinda. Kita mentang-mentang usianya masih muda, bisa konsumsi gula sebanyak banyaknya, MSG sebanyak banyaknya gitu ya, seperti yang viral-viral pada saat ini gitu. Yang penting seusia sekarang menurut saya, bagaimana menjaga hidup sehat sedini mungkin itu perlu ya. Jadi aware sama apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu nanti juga akan
keracinan dalam kulit kita itu sih yang selalu aku pahami gitu. Jadi apapun apa ya namanya mindful eating kalau misalnya mindful eating. Jadi kita paham bahwa apa saja yang kita konsumsi itu juga nanti akan berbuah menjadi sari-sari dalam tubuh kita ini. Gitu. Oke, tapi kalau kita bahas kecantikan luar dan dalam nih ya kakak semua di sini, ini kan ada juga nih kalau misalkan menurut semuanya nih, aku nanya ke semuanya ya, menurut kalian ini faktor yang paling penting dalam menunjang kecantikan luar dan dalam apa? Kalau tadi kan ada olahraga, terus tadi Nadine juga makanannya juga. Selain itu ada lagi nggak yang mau ditambahkan gitu? Mind, body, and soul itu kayaknya harus tiga elemen itu harus sinergi ya. Karena kalau kita kuatin di makan aja, tapi kita nggak latih otot kita gitu. Karena kan bone density kita, kepadatan tulang kita makin berumur perempuan itu akan makin turun gitu. Jadi harus ditopang sama muscle otot yang kayak tadi Mbak Fia bilang. Jadi harus mau nggak mau harus exercise. Pilihannya ya macam-macam buat flexibility misalnya atau core-nya bisa pakai pilates atau yoga misalnya gitu. Itu salah satunya. Balik lagi tadi apa pertanyaannya? Ini salah satu ya. Ini salah satunya Mbak Max untuk usia 40-an itu memang ada yang namanya brain fog ya. Ciri-cirinya. Ini kayak saya gini, saya harus recall lagi Mbak. Kayak faktor penting menunjang kecantikan luar dan dalam. Iya, itu tadi ya mind, body, and soul gitu. Tidur tadi, exercise, suplementasi juga sangat penting. Banyak yang kadang kita nggak sadar ya, kita jadi gampang fatigue, gampang capek. Udah pernah cek belum kadar vitamin D-nya? Jadi kalau saya sih medical check up udah pasti gitu. Tapi juga melek sama yang namanya suplementasi. Jadi banyak, apalagi sekarang kan kualitas makanan yang berbeda mungkin dengan berpuluh-puluh tahun soil keadaan tanah di sini. Makanan-makanan organik itu masih benar-benar pure banget, kita bisa ambil sarinya langsung gitu. Tapi sekarang kan tanah kita sudah banyak terkontaminasi, jadi mau segimana pun usahanya kita untuk makan makanan yang organik tetap aja ada bahan-bahan yang masih nyangkut tersisa. Jadi detox itu juga saya lakukan, detox. Kemudian juga suplementasi tadi yang paling penting ya. Jadi udah melek cari tahu, oh iya gitu. Punya vitamin D itu apa, magnesium, magnesia, magnesium, biomega, apalagi ya, apa? Kenapa nanya ke suami? Oh iya, satu lagi juga bisa cantik luar dalam ya, gitu. Itu harus punya ketenangan hati, damaian hati gitu ya. Jadi nggak usah lah ngeluh-ngeluhin hal-hal yang nyambat ya bahasanya, cobanya hal-hal yang sepele gitu ya gitu. Dan punya lingkungan yang suportif, punya keluarga yang suportif, yang bisa berkomunikasi dengan sehat itu juga salah satu kunci bikin kita tuh happy ya gitu. Kalau udah happy ya otomatis akan cantik. Vitamin gratis ya. Vitamin gratis gitu. Jadi kayak punya suami, punya sahabat, punya keluarga yang bisa mendukung kita, itu juga salah satu vitamin yang kita perlukan untuk kita bisa tetap aging gracefully ya. Mungkin harus bergabung dengan komunitas yang suportif. Salah satu itu Mamis Daily. Aku seneng deh kalau bicaranya kayak gini. Iya kan? Karena kita ngerasa kadang-kadang aduh kok kita sendiri kayaknya punya masalah. Oh enggak loh gitu. Jadi kita nggak bisa meng-compare ya. Setiap perempuan itu punya dunia masing-masing. Saya udah nggak ngoyo lagi sih karir pengen yang gimana-gimana enggak. Tujuan saya sekarang adalah saya menyiapkan diri saya untuk di masa tua dan saya selalu berbenah diri aja, nambah skill ya gitu, bukan merasa nggak puas tapi pengen terus supaya hidup itu penuh warna. 40 tuh bukan berarti saya udah tua, enggak, tapi saya matang secara usia, pengalaman saya sudah banyak dan saya pengen saya jadi role model yang baik buat anak-anak saya, buat lingkungan saya gitu. Jadi kalau ditanya apa anxiety yang masih ada nggak Pak? Tetap ada apa? Aduh saya udah nyiapin anak-anak saya untuk bisa tumbuh mandiri nggak ya? Apalagi Mams di sini pasti semua pemikirannya gitu, Mbak Fia juga pasti gitu ya. Udah cukup belum ngasih bekal buat anak-anak lebih ke situ. Rutin olahraga, makan, skincare, terus mencoba mindful. Tapi kalau nggak konsisten, kayaknya hasilnya nih akan lebih lama nih kita mencapai tujuan kita. Iya, Jadi kebiasaan ya. Oke, tapi kalau misalkan kita lihat dari profesi dan juga kesibukan skincare atau makeup di sini yang paling penting, seberapa penting dulu deh makeup atau skincare buat semuanya? Mbak Tika berapa persen?
Oh saya? 100% 100% skincare ya. Pertimbangan. Kuncinya kalau saya sih lebih saya utamakan skincare karena kalau kulitnya modelnya udah bagus ya, kanvasnya udah sehat, udah kinclong, udah keren gitu, udah glowing, itu mau dipakein makeup yang istilahnya makeup yang basic aja udah bagus. Oke, 100%. Kalau Kak Dinda, berapa persen? 200% juga. 200% itu lebih banget ya. Penting. Oke, Dua-duanya penting. segala. Dua-duanya. Kalau Mbak Fia? Bisa deh kalau udah 100, 200 aku mau berapa? Tapi aku lebih ke skincare sih. Skincare juga sama ya. Skincare, Oke. karena aku juga nggak terlalu gimana dengan makeup. Oke. Skincare. Skincare atau make up mana berarti yang paling penting, yang jangan sampai di skip, jangan sampai ketinggalan? Sunscreen loh. Sunscreen. Sunscreen. Sunscreen paling penting ya. Oke. Karena kulit aku kering, aku moisturizer. Moisturizer. Sama moisturizer. Moisturizer juga itu yang paling penting menurut kalian ya. Oke, jadi menurutku penting banget karena satu kita tuh jadi tidak menyamaratakan, jadi standar kecantikan tuh gak seragam menurutku, dan ini tuh juga jadi melatih kita untuk bisa menerima perbedaan, terus bisa menerima kondisi kita apa adanya, dan lebih apa ya, lebih bisa mencintai diri sendiri. Jadi self love sama self acceptance-nya tuh bagus. Jadi emang sepenting itu sih. Oke. Kalau dari Kak Dinda? Yang mungkin menyambung dari Mbak Tia tadi. Jadi menurut aku sekarang kita semua punya kesempatan untuk mendefinisikan sendiri apa sih arti cantik menurut kita. Tapi kalau misalnya kita ingin mendefinisikan itu, pastinya dalam diri kita itu tadi harus damai dulu. Kita Betul. harus menerima kekurangan dan juga kelebihan diri kita terlebih dulu sebelum kita akhirnya menganggap bahwa oh ya saya udah cantik apa adanya. Kalau misalnya nggak mau terima ya udah. Jadi yang menjadi kelebihan dari pentingnya standar beauty zaman sekarang saya rasa itu sih. Oke. Berarti kamu tambahin boleh? Boleh. Buat saya setiap perempuan itu unik. Ya, semua cantik. Apa yang berbeda? Yang berbeda itu pesonanya. Ya, karena cara dia bertutur, cara dia memperlakukan orang lain, apa yang dia berikan ke society gitu ya. Bagaimana dia bisa mengekspresikan dirinya, itu yang unik gitu. Umur 24 tahun saya pertama kali ikut kontes kecantikan, dan saat itu saya insecure sekali. Saya insecure sekali karena saya bukan berasal dari kalangan model, ditambah tinggi saya juga yang rata-rata aja, tinggi saya cuma 170. Kemudian pada saat itu mindset saya ada, oh aku kalau mau ikutan kontes kecantikan itu harus hidungnya udah aslinya udah mancung gitu ya, harus tinggi langsung, kulitnya putih gitu. Itu yang mungkin ya kita karena dijajelin apa namanya setiap hari nonton di TV ya, iklan-iklan yang beredar gitu. Tapi makin lama makin kesini pergeseran nilai bahwa kita harus embrace diri kita harus appreciate warna kulit semuanya itu indah. Karena kalau semua bayangin satu isi dunia seragam semua betapa mengerikannya. Betul. Dan itu juga yang menginspirasi saya untuk kita bisa menghargai setiap perbedaan dari diri kita, baik looknya maupun value yang kita punya, dengan membuat artikel dari beauty camp. Salah satunya itu gitu. Jadi kalau mungkin ada kursus modeling yang mensyaratkan tinggi badan dan berat badan, kita nggak ada sama sekali. Mau yang size XL, double L, triple L, sampai yang extra small, semuanya kita sangat welcome. Karena itu sangat penting ketika kita bisa membuat sebuah komunitas yang sehat, bisa menghargai mereka dengan setara gitu ya. Itu akan sangat indah gitu. Jadi lebih kepada saya sekarang banyak concern untuk membangun sebuah komunitas, terutama khusus teman-teman perempuan, supaya mereka bisa nggak takut untuk merasa berbeda. Oke, nggak takut untuk merasa berbeda. Oh, itu jadi quotes hari ini ya, Mbak Erika Sari Dewi. Coba beberapa kontes kecantikan sebelumnya, ada yang benar-benar karena kontes kecantikan tersebut disponsori oleh suatu brand. Sebuah brand ini, dan salah satu jurinya menjelaskan bahwa aku nggak bisa lolos ke tahap selanjutnya karena memang aku tidak memiliki kulit yang putih. Jadi itu benar-benar rasanya, tapi aku merasanya di situ justru bukan sedih ya Kak ya, tapi kayak berarti ini bukan arena Bukan dimana aku jalannya di situ. belong gitu. Jadi di situ aku juga sudah sangat menerima bahwa aku pencinta
cintai kulitku apa adanya, nggak apa-apa kok sawo matang gini, ya inilah kulit Indonesia gitu. And I'm not scared of being bullied of it gitu. Jadi ketika aku dapat perlakuan yang seperti itu, ketika orang menolakku hanya karena kebutuhan bisnis ataupun promotional value-nya mereka, aku merelakan itu karena aku lebih mencintai dan juga mengerti di mana aku bisa diperlakukan lebih baik. Lebih dihargai. Keren jawabannya, luar biasa. Kalau dari tadi menurutku gimana? Kalau aku Benar nggak sih? aku lumayan badak sih ya. Waktu aku dibilang mau ikutan Putri Indonesia, lu mau ikutan Putri Indonesia gitu. Terus iya, kenapa gitu? Nggak apa-apa sih gitu, cuma kayaknya sebanyak ini deh gitu. Itu banyak banget kritikan yang bukan kritikan ya, tapi kayak disangsikan pada awalnya gitu. Karena waktu itu memang saya nggak ada perempuan-perempuannya sama sekali bentukannya gitu ya. Saya ingat banget waktu masa datang hari karantina pertama Putri Indonesia itu saya pakai sneakers, pakai jaket bomber. Baik. Terus tomboy ya. Iya. Tapi makanya saya sangat respect sekali, saya sangat menghormati sekali Yayasan Putri Indonesia yang mereka sangat open minded, sangat terbuka untuk melihat potensi lain yang para perempuan. Kami kan dipilih dari masing-masing provinsi ya. Gitu. Dan terutama pada saat itu insecurity yang terbesar yang saya punya adalah karena kalau saya tuh di kulit, saya tuh punya vitiligo, jadi nggak banyak yang tahu karena saya waktu itu memang masih terikat kontrak, jadi mau nggak mau saya harus cover terus gitu. Dan itu membuat saya tuh sebenarnya nggak pede untuk kasih tahu ya saya punya vitiligo gitu. Dan sementara kalau di kontes kecantikan kan ya dia semuanya kulit dicek, gigi dicek, kaki dicek. Jadi semuanya kayaknya harus merepresentasikan sosok yang sehat ya sebenarnya gitu loh. Nah terlepas dari ada vitiligo atau enggak itu, akhirnya saya berani embrace itu dan saya jelaskan ke pihak yayasan gitu. Dan ternyata itu nggak jadi masalah sama sekali. Dan itu saya sangat bersyukur sekali dan saya rasa percaya diri saya timbul lagi dan saya tahu bahwa ya cantiknya perempuan itu bukan hanya dilihat dari apa yang kasat mata, maksudnya apa yang terlihat dari mata ini kita ya, mata fisik kita, tapi juga dari apa yang kita punya, value itu yang sangat penting. Itu yang gak akan ada matinya walaupun nanti usia kita sudah 60-an, 70-an, 80-an, tapi kalau value-nya masih terus ada, spiritnya gitu ya, semangatnya, itu yang membuat perempuan tuh terlihat cantik, hidup cantik gitu, menyala gitu. Oke, itu dia spiritnya juga tuh harus dijaga ya. Kalau dari Mbak Pia ada yang mau menambahkan nggak nih? Kalau dalam dunia kerja, gue lebih punya pengalaman, gue mungkin lebih tahu bagaimana ngelit tim dengan lebih baik. Aku fokus saja terhadap kelebihan-kelebihan dan kalaupun memang ada isu-isu yang membuat aku insecure, dibanding fokus sama problemnya, mendingan aku fokus mencari solusinya. Untuk teman-teman yang jauh lebih muda dibanding saya, jangan lupa untuk merayakan hidup ya. Jangan lupa untuk kunjungi banyak tempat yang kamu pengen kunjungi. Berkenalan dengan orang-orang baru, perbanyak diri, perbanyak skill, ambil banyak kursus. Jangan mau terlena dengan rutinitas. Jangan juga terlena dengan kecantikan fisik kita, karena itu lama-lama juga kalau kita nggak bisa jaga kan pudar. Tapi yang namanya spirit untuk bisa terus berbagi ke orang lain itu akan membuat kita tuh happy dan punya peran, punya arti di dunia ini, itu penting. Kemudian jadilah berharga dengan usahamu sendiri. Itu sangat penting, itu pegangan saya sih dari ibu saya gitu. Jadi dan berani untuk menentukan standar suksesnya kita, standar cantiknya kita, sehingga kita nggak terintimidasi dengan kesuksesan orang lain. Karena kalau buat saya perempuan yang percaya diri itu adalah perempuan yang ikut happy gitu melihat teman perempuannya sukses gitu ya. Karena zaman sekarang kan kayaknya kompetitif banget ya gitu loh. Dunia kita tuh emang sengaja kayaknya di-set untuk saling berkompetisi, untuk saling membandingkan. Nah itu jangan sampai terbawa arus ke situ sih. Justru harusnya kita senang melihat teman lain. Kita tuh perempuan harusnya ikut sedih kalau lihat ada perempuan yang terzolimi gitu ya. Dan juga ikut berbahagia ketika ada perempuan yang sukses.
sukses. Jadi positif mindset itu sangat penting. Konsisten mencintai diri sendiri, mungkin kita juga bisa belajar untuk menerima itu tadi, menerima diri kita apa adanya. Karena sebelum kita terjun melihat scrollingan Instagram, TikTok dan lain-lain, ketika kita belum bisa menerima diri kita apa adanya, itu bahaya banget. Jadi first thing first, rayakanlah dan juga hargailah diri kita sendiri. Apapun yang kita punya, itulah yang sudah Tuhan kasih. So be grateful and celebrate your small wins. Saya suka banyak kegiatan gitu. Tapi di luar kegiatan-kegiatan di luar rumah, kalau seharian saya di rumah, itu memang saya berusaha untuk patuh pada kebiasaan-kebiasaan saya bangun sejak saya muda dulu gitu. Jadi tidur lebih cepat, tadi ya kayak kata Mbak Fia, tidur itu adalah kunci, itu saya sangat setuju. Bahkan mungkin kalau ditanya obat awet mudanya apa Mbak, tidur. Tidur, benar. Itu benar banget, karena regenerasi sel itu hanya akan terjadi ketika kita tidur. Detox juga akan bermanfaat ketika kita tidur. Pembentukan otot akan beroptimal itu ketika kita tidur. Jadi kuncinya apa Mbak? Tidur. Saya kalau di keluarga saya dibilang putri tidur. Jadi dibanding, kita jalan yuk kesini malam. Dari dulu itu makanya saya tuh gak gaul itu karena biasanya kalau diajak gaul malam tuh saya selalu nolak. Itu panggilan saya buat bobo gitu. Mas Baik itu ya. Jadi suka kadang-kadang Mas Baik, bisa nggak kamu tidurnya agak lebih malaman dikit biar kita bisa cerita-cerita gitu. Itu salah satu kuncinya, tidur ya. Jadi tidurnya dimulai lebih awal, bangunnya lebih pagi. Kemudian juga exercise, saya sampai sekarang mungkin saya jarang posting emang karena saya tuh jelek gitu ya ekspresi mukanya kalau lagi olahraga. Tapi kalau ditanya apa olahraga yang saya sampai sekarang lakukan, simple kok. Saya suka treadmill. Tapi kalau pagi itu, kalau saya nggak punya waktu banyak misalnya, saya itu suka stretching. Jadi lebih ke flexibility-nya gitu ya, biar otot-ototnya nggak kaku gitu. Kemudian 15 menit tuh biasanya dari bangun pagi. Kemudian saya selalu mulai untuk memflush pencernaan saya dengan cuka apel dan madu itu sampai sekarang saya masih. Kenapa? Karena salah satu saya sangat concern banget sama kesehatan khusus. Saya pernah ngalamin leaky gut, saya juga penyintas autoimun, tapi saya bisa survive sampai sekarang karena saya benar-benar konsisten dan disiplin pilih makan, pola makan, kemudian pola istirahat dan olahraga rutin, itu penting. Nah olahraga itu tadi ya, saya jarang nge-gym lagi sejak pandemi, jadi pilates pun saya sudah di rumah aja. Saya juga suka TRX, jadi kombinasi lah untuk core-nya, untuk flexibility, dan saya lagi belajar angkat beban juga. Itu ternyata penting gitu untuk usia 40-an. Nah kemudian aktivitas lain, ini hobi, ini juga saya tadi lupa bilang ya, hobi itu juga salah satu yang membuat saya tuh terlihat, kalau kata anak saya, happy terus ya. Mom, you always happy gitu, you look so happy every day gitu, kayak kok nggak ada capek-capeknya, ada juga gitu, cuman mungkin saya pilih waktu tersendiri lah gitu. Nah, saya butuh kegiatan-kegiatan atau hobi-hobi yang sifatnya terapeutik, misalnya kayak baking gitu ya. Terus terapeutik buat saya, tapi sakit kepala buat suami saya karena beli bahan terus kan ya. saya sampai ambil kursus baking, pokoknya sesuatu yang bikin saya happy lah gitu, decorating cake gitu, saya ambil kursus juga gitu. Saya suka ambil kursus pokoknya. Berkebun, composting itu salah satu kegiatan saya kalau lagi nggak ada kerjaan di rumah. Dan kalau dibilang me time-nya apa ya mungkin itu gitu. Saya suka aja, saya nggak bisa bengong ngelamun itu kadang-kadang aja. Tapi saya selalu habiskan waktu untuk yang membuat saya happy seperti itu. Baking, kadang-kadang melukis, kadang-kadang tadi saya bilang mulai brain fog. Baking sudah, composting ya, baru jawab loh. Berkebun ya, ini banyakin sekarang itu usia 40 lebih banyak protein yang whole food ya. Terus hindari makan-makanan yang sudah diproses, apalagi ultra proses gitu. Jadi lebih ya makan makanan yang makanan pasangan rumahan lah, gitu. Baik, itu dia. Yang penting hidup sehat itu kuncinya ya. Ya sekarang namanya kita hidup di era social media di mana numbers and likes dan data itu semua tuh berpengaruh secara tidak langsung terhadap confidence
confidence kita. Jadi if we start to ignore itu, mengabaikan angka-angka yang kita lihat setiap hari di social media, melihat berapa views, berapa likes dan lain-lain itu, saya rasa itu sudah sangat cukup untuk kita mulai untuk mendengarkan diri sendiri rather than mendengarkan kata-kata orang lain. Jadi ketika kita sudah mulai bisa mendengarkan suara hati kita lebih keras, lebih lancang, saya rasa itu sudah sangat cukup Kak untuk kita selanjutnya next step-nya kita mau apa ya, kita mau upload selfie, gak usah pakai filter, kita mau upload apapun, gak usah edit kebanyakan, warna aja gak apa-apa, but don't change the way you look. Kayaknya dari situ udah sehari-hari kita sudah mulai bisa menebarkan kepercayaan diri itu terhadap teman-teman kita. Nggak usah deh ke seluruh rakyat Indonesia ya, ke saudara kita ataupun ke teman-teman yang kakak sendiri, itu sudah bisa menjadi contoh nyata bahwa kakak percaya diri dengan apa adanya. Oke, baik. Sedang lanjut Mbak Pia. Oke, singkat aja, kalau pertanyaan tadi apakah masih melihat penampilan apa segala macam, kalau saya personal ketika meng-hire tim itu enggak, saya tidak melihat penampilan atau bahkan usia, tapi saya ngelihat lebih pada skill dan attitude. Dan moga-moga hal-hal kecil yang saya lakukan ini juga di luar sana banyak company-company lain yang melakukan hal yang sama. Oke, lanjut Mbak silakan. Tadi gimana caranya manage emosi kita ya? Emosi itu kan ya banyak lah gitu. Tapi kalau khususnya mungkin ini ketika kita udah sampai burnout ya. Kalau saya lebih ke gimana caranya supaya kita membatasi diri. Kita yang paling tahu ya ketika kita udah mencapai kapasiti yang udah hampir baterainya udah hampir low banget, tinggal satu, ya udah harus cepet-cepet sadar diri untuk ambil waktu sejenak untuk me time. Dan biasanya kita bikin kesepakatan sama papahnya gitu. Ada satu hari yang memang hari untuk masing-masing aja dari setiap anggota keluarga. Jadi nggak melulu harus bersama-sama kemana-mana gitu, karena masing-masing punya hobi. Suami dengan musiknya, anak-anak juga dengan olahraga, dengan musiknya, dan saya pun dengan berkebun. Dan intinya harus punya satu hobi dan harus membiasakan diri kita itu passionate sama satu hal yang bikin kita tetap bisa relax, yang ada pilih hobi yang sifatnya bisa terapeutik.